Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati seluruh mahasiswa. Semoga sampai hari ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan share materi terkait implementasi percabangan. Materi ini saya share melalui YouTube ya. Jadi mohon teman-teman memperhatikan. Di situ ada flowchart, di situ ada sedikit mungkin contoh program. Saya harap ketika teman-teman menonton video ini untuk belajar terkait masalah percabangan, teman-teman akan memahami sepenuhnya apa saja atau percabangan itu diimplementasikan dalam apa saja ya. Baik, sekian, selamat belajar. Semoga teman-teman lebih mahir untuk bisa mengimplementasikan terkait masalah percabangan ya. Ada fungsi if, else, dan lainnya. Terima kasih. Analisis sebuah permasalahan, maka seharusnya semua kemungkinan kasus itu harus kita identifikasi dan kita jabarkan secara lengkap. Dalam persoalan dengan satu kasus, maka notasi algoritma dalam hal ini akan menggunakan konstruksi if then, atau dapat dengan kata lain jika dan maka, sehingga nanti bentuknya di dalam notasi algoritma bisa ditulis dengan if kondisi, then aksi, and if. Nanti instruksi ini dapat diartikan bahwa aksi hanya akan dieksekusi atau dilaksanakan apabila kondisi terpenuhi atau bernilai benar atau true. Kita tahu bahwa sebuah kondisi akan memiliki dua kemungkinan saja, yakni bernilai true atau false. Sehingga jika kondisi bernilai salah atau false, yang berarti kondisi tidak terpenuhi, maka tidak ada aksi apapun yang dikerjakan atau dilakukan, sebab komputer tidak membaca apapun perintah yang didefinisikan sebagai instruksi. Kemudian statement and if itu akan ditulis untuk menunjukkan akhir dari struktur if then yang dieksekusi. Ini merupakan contoh permasalahan yang memiliki satu kasus. Ada persoalan di mana diminta untuk membuat algoritma yang menerima input bilangan bulat yang kemudian akan mencetak pesan genap jika bilangan tersebut adalah angka atau bilangan genap. Nah, kita tahu bahwa bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dengan 2, sehingga sisa pembagiannya sama dengan 0. Oleh karena itu kita perlu membagi data masukan dengan 2. Jadi di dalam notasi algoritma, yang pertama tentu kita akan membaca atau algoritma akan membaca bilangan inputan X tersebut. Jika data masukan habis dibagi dengan 2, kita tahu ada bilangan modulus 2, X modulus 2 itu sama dengan 0, bahwa bilangan apapun yang diinput itu ketika dibagi dengan 2, jika dia 0, maka dengan demikian sistem atau komputer akan menulis genap. Nah, ini merupakan contoh dari kasus atau contoh permasalahan dengan satu buah kasus. Kalau kita perhatikan bahwa tidak ada kemungkinan lain ya, atau jika bilangan tersebut bukan genap, kita tidak diminta untuk melakukan apa-apa. Jadi di sini sistem hanya akan membaca jika bilangan tersebut habis dibagi dengan 2, maka sistem akan mengeksekusi perintah tulis genap. Nah, jika kita coba mentransformasi notasi algoritma tersebut dalam sebuah flowchart,
maka kita tahu bahwa sebuah flowchart itu atau diagram alir akan menunjukkan tahapan atau proses berjalan yang terjadi dalam eksekusi sebuah algoritma. Dari flowchart nanti kita bisa identifikasi bahwa diagram alir tersebut akan dimulai dengan membaca bilangan atau inputan bilangan X. Kemudian akan ada proses di mana bilangan X tersebut atau inputan X akan dibagi dengan 2, sehingga jika bernilai true atau kondisi tersebut terpenuhi, maka sistem akan menulis pernyataan genap. Akan tetapi jika kondisi tersebut tidak memenuhi atau false, maka proses atau eksekusi proses akan diakhiri. Dari contoh sebelumnya sudah kita lihat bahwa konstruksi atau struktur if then hanya menyediakan satu alternatif aksi jika kondisi atau persyaratan yang diminta terpenuhi. Namun dalam banyak permasalahan real, kita akan hadapi bahwa akan ada alternatif aksi jika satu persyaratan atau kondisi tidak terpenuhi atau bernilai false, sehingga bisa dikatakan bahwa akan terdapat 2 kasus yang salah satu dari kedua kasus tersebut akan dipilih untuk dikerjakan. Notasi algoritma untuk permasalahan dengan 2 buah kasus adalah dengan menggunakan konstruksi if then else, atau dapat diartikan jika, maka, dan jika tidak. Jadi ada notasi algoritma untuk 2 kasus atau lebih. Nanti kita akan memiliki alternatif dengan menggunakan if, then, dan else. Perhatikan bahwa notasi else di sini akan menyatakan ingkaran atau negasi dari kondisi yang disyaratkan. Dari notasi algoritma ini juga bisa kita lihat bahwa aksi 1 ini akan dieksekusi atau akan dikerjakan jika kondisi yang diminta itu terpenuhi. Sebaliknya, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka sistem akan mengeksekusi aksi 2 atau yang ditentukan sebagai aksi 2. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kondisi atau notasi else ini itu menyatakan ingkaran atau negasi dari kondisi yang dipersyaratkan di awal itu tidak terpenuhi atau false. Jadi jika kondisi bernilai true, maka aksi 1 akan dilakukan atau akan dieksekusi. Dan tetapi jika kondisi bernilai false, maka aksi 2 yang akan dieksekusi. Nah, ini adalah flowchart dari permasalahan yang memiliki 2 kasus. Kita lihat bahwa akan ada kondisi yang akan ditentukan kasus tersebut bernilai true atau false. Jika kasus tersebut bernilai true, maka akan dilakukan aksi di sebelah kiri ini. Tetapi jika aksi atau kondisi tersebut bernilai false, maka aksi yang kedua akan dieksekusi. Jadi sebelah kiri ini adalah aksi 1, sebelah kanan ini adalah aksi kedua. Ini ada contoh untuk permasalahan yang memiliki 2 kemungkinan atau 2 kasus. Jika dimintakan, buatlah algoritma yang menerima input bilangan bulat, lalu mencetak pesan genap jika bilangan tersebut adalah genap, atau menuliskan pesan ganjil jika bilangan yang diinput adalah bilangan ganjil. Jika kita lihat dalam permasalahan atau statement yang ada ini, dalam problem ini akan memiliki 2 kemungkinan saja, yakni jika kondisi terpenuhi,
maka sistem akan mencetak atau akan menulis genap. Tapi jika kondisi tidak terpenuhi atau bilangan yang dimasukkan atau diinput adalah ganjil, maka sistem akan menulis sebagai bilangan ganjil. Nah, ini ketika kita lihat bahwa jika nilai itu dibagi dengan 2 adalah sama dengan 0, maka dikatakan bilangan tersebut atau angka tersebut adalah genap, dan kasus 2 adalah bilangan tersebut adalah ganjil. Maka algoritma atau notasi algoritma dapat ditulis dengan jika X dibagi dengan 2 itu sama dengan 0, maka kita akan menulis atau sistem akan menulis genap. Namun jika tidak, maka sistem akan menulis dengan ganjil. Algoritma ini jika ditulis dalam bentuk flowchart, maka akan menjadi demikian. Akan dibaca inputan X, kemudian jika benar, atau dengan kata lain, ketika proses percabangan itu diperiksa kondisi inputan X tersebut dibagi dengan 2 menghasilkan angka 0, maka sistem akan menulis sebagai genap, sebagai bilangan genap. Namun jika kondisi false, maka sistem akan menulis sebagai bilangan ganjil. Untuk permasalahan yang lebih kompleks yang mengidentifikasi bahwa sebuah permasalahan tersebut memiliki lebih dari 2 alternatif kasus, maka dapat dikonstruksi dengan menggunakan struktur if then else yang bertingkat sesuai dengan proses kerja yang dianalisa. Jadi dari konstruksi if then else yang sudah kita lihat sebelumnya untuk 2 kasus atau kasus yang memiliki 2 alternatif, maka untuk multi kasus konstruksi tersebut bisa kita perluas dengan menuliskan dalam bentuk bertingkat sesuai dengan proses kerja yang dianalisa. Notasi algoritma untuk 3 kasus dapat ditulis dengan if kondisi 1, maka jika kondisi 1 tersebut dapat terpenuhi, maka akan dieksekusi aksi 1. Tetapi jika tidak, maka diperiksa, maka sistem akan memeriksa apakah kondisi 2 itu terpenuhi atau nilai yang dimaksud yang diinput itu memenuhi kondisi 2. Jika memenuhi kondisi 2, maka aksi 2 akan dieksekusi. Akan tetapi jika ternyata nilai yang diinput itu tidak memenuhi kondisi 2, maka sistem atau komputer akan memeriksa kemudian apakah kondisi 3 terpenuhi. Kemudian jika terpenuhi, jika bernilai true, maka aksi 3 akan dieksekusi. Nah, kalau kita perhatikan di sini tidak ada kemungkinan jika kondisi 1, 2, atau 3 itu tidak terpenuhi. Artinya dari 3 kasus yang ada ini seharusnya nilai inputan itu atau input bilangan yang dimasukkan haruslah memenuhi salah satu dari ketiga kondisi ini. Ini merupakan flowchart dari 3 kasus atau multi kasus ya, yang kita asumsikan tadi. Jadi ketika atau untuk contoh 3 kasus, flowchart yang digambarkan, flowchart ini dapat digambarkan seperti ini ya. Jadi ketika ada percabangan, diperiksa apakah memenuhi kondisi 1. Jika memenuhi, maka aksi 1 ini akan dieksekusi. Namun jika tidak atau salah, maka kondisi kedua akan menjadi kondisi yang
akan diperiksa atau dicocokkan dengan nilai yang dimasukkan atau yang diinput. Jika nilai tersebut bernilai true, maka aksi 2 akan dilakukan. Namun jika bernilai false, maka akan dilakukan aksi 3, ya. Jadi hal tersebut atau 3 kondisi ini yang akan, atau 3 aksi ini akan dijalankan di dalam 3 kasus ini. Sehingga jika inputan tidak memenuhi kondisi 1 maupun kondisi 2, maka apapun inputan yang dimasukkan, maka sistem akan menulis sebagai aksi 3. Ini adalah contoh permasalahan untuk 3 kasus atau permasalahan yang memiliki 3 kasus alternatif. Nah, dari contoh ini dapat dilihat bahwa ada permasalahan atau problem yang meminta buatlah algoritma untuk membaca sebuah inputan bilangan bulat. Kemudian nanti akan menuliskan apakah bilangan tersebut bernilai positif, negatif, atau 0. Jadi ada 3 kasus nanti, atau ada 3 alternatif. Yang pertama positif, yang kedua negatif, yang ketiga bernilai 0. Jadi di dalam analisa permasalahan kita bisa dapati bahwa yang pertama kasus 1, yakni tentu saja jika bilangan X atau inputan X tersebut bernilai lebih daripada 0, maka X adalah bilangan positif. Untuk kasus kedua, jika X kurang dari 0, maka X adalah bilangan negatif. Nah, untuk kasus ketiga, yakni di mana bilangan bernilai 0, tentu saja jika X itu sama dengan 0. Nah, sehingga algoritma atau notasi algoritma dapat kita tulis sebagai berikut. Yang pertama, kita atau sistem akan membaca inputan X. Kemudian jika X itu lebih dari 0, maka sistem akan menulis sebagai bilangan positif. Nah, tetapi jika tidak, maka diperiksa kembali. Jika X tersebut kurang dari 0, maka akan ditulis bahwa atau sebagai bilangan negatif. Jika tidak pula, maka akan ditulis kemungkinan ketiga sebagai bilangan 0. Nah, dalam algoritma ini kalau kita lihat, kita tidak memeriksa kasus ketiga, ya, karena tentu saja secara logika, karena jika suatu bilangan bulat bukan positif ataupun bukan negatif, maka bilangan tersebut merupakan bilangan 0. Konstruksi case. Nah, dalam menggambarkan permasalahan pemilihan atau selection yang berisi percabangan kasus, maka konstruksi case akan bisa digunakan untuk menyederhanakan penulisan if, then, else yang bertingkat seperti pada contoh pembahasan sebelumnya. Jadi konstruksi case ini diperkenalkan sebagai konstruksi atau struktur untuk menyederhanakan penulisan algoritma yang menggunakan pendekatan if, then, else tersebut, yang mungkin saja dalam permasalahan yang sangat kompleks atau yang lebih kompleks akan memiliki struktur if then else yang bertingkat, sehingga penulisan akan menjadi sangat panjang. Nah, konstruksi case di sini akan diperkenalkan atau bisa menjadi pilihan untuk menyederhanakan penulisan tersebut. Nah, konstruksi case ini dalam notasi algoritmanya dapat ditulis sebagai berikut. Kita gunakan notasi case dengan ekspresi yang bisa mewakili sembarang statement, bisa aritmatika atau boolean, yang nantinya jika nilai ekspresi ini akan diidentifikasi atau akan diperiksa jika nilai ekspresi tersebut
cocok dengan nilai 1, maka aksi 1 yang akan dieksekusi. Kemudian jika tidak, maka diperiksa untuk nilai 2. Jika cocok dengan nilai 2 atau memenuhi nilai 2, maka aksi 2 yang akan dilakukan. Begitu seterusnya sampai jika memenuhi nilai N, maka aksi M yang akan dilakukan. Sehingga jika tidak, maka kita akan menggunakan ekspresi otherwise atau notasi otherwise. Notasi otherwise di sini bersifat opsional. Artinya, jika nilai-nilai di atas tidak memenuhi, maka otherwise ini akan dieksekusi oleh sistem sebagai aksi X. Nah, dalam konstruksi case ini, sistem akan memeriksa apakah nilai dari setiap ekspresi atau nilai dari evaluasi ekspresi tersebut sama dengan salah satu dari nilai ini. Ekspresi di sini akan menunjuk kepada sembarang pernyataan atau variabel, bisa pernyataan atau bisa atau nilai variabel yang menghasilkan suatu nilai atau konstanta. Dalam penulisan algoritma ini, konstruksi case ini akan memeriksa apakah nilai dari ekspresi tersebut akan bernilai sama dengan nilai 1, 2, 3, dan seterusnya, dan nilai N. Konstruksi case ini akan dieksekusi secara sekuensial, dalam artian akan dieksekusi dari penilaian atau dari mencocokkan nilai 1, kemudian setelah itu nilai 2, kemudian dicocokkan dengan nilai 3, dan seterusnya sampai dengan nilai yang terakhir, dalam artian secara runtunan. Jadi bisa saja aksi yang bersesuaian dengan nilai tertentu atau nilai N atau nilai K dapat lebih dari 1. Jadi sebuah nilai K atau nilai N ini bisa memiliki satu aksi, satu atau lebih aksi ya. Nah, tinggal nanti kita identifikasi atau kita deklarasikan di dalam pernyataan case tersebut. Demikian materi video kita kali ini yang membahas mengenai metode selection atau pemilihan. Nanti bisa kita praktekkan lebih detail lagi, lebih rinci lagi di dalam bagian praktikum dari mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer ini. Nanti dalam materi selanjutnya kita akan membahas mengenai pengulangan atau metode looping. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di dalam materi video selanjutnya.